elemen tersebut mengalami tarik atau tekan. Nah, kalau beban lentur itu posisinya tegak lurus sama sumbu penampang. Ini tegak lurus kayak gini. Nah, itu beban lentur. Nah, kalau beban lentur itu mengakibatkan elemennya berdefleksi. Nah, melengkung kayak gini. Bisa melengkung seperti ini atau bisa sebaliknya ya. Nah, kayak gini. Atau bisa kayak gini. Oke, jadi itu bedanya beban aksial sama beban lentur. Nah, tegangan normal, seperti yang sudah disebutkan Mbak Gati, tegangan normal itu terjadi apabila si tegangan yang timbul akibat beban aksial. Jadi ini akibat beban aksial. Kalau lentur, timbul akibat beban lentur. Ya. Oke. Itu ya jelas ya. Nah, ini berarti beban apa nih? Beban merata ini. Beban lentur kan ya? Karena dia membuat elemen tersebut jadi berdeformasi kayak gini. Oke? Berarti dia beban lentur. Nanti kita pakai rumus tegangan lentur. Nah, ini rumus-rumus yang kita pakai. Jadi teman-teman, kalau diingat lagi, gini, kalau tegangan lentur, itu rumusnya ini M, Y, per I. Kalau normal, saya lupa itunya, apa namanya, simbolnya. Saya misalkan sama aja ya. Ini sigma lentur. Lentur, ini sigma normal. Itu P per A. Jadi rumusnya beda. Antara tegangan lentur, rumusnya beda. Tegangan normal juga beda rumusnya. Nah, M itu momen. Momen yang dia yang nanti akan timbul di elemen tersebut. Y ini nanti kita bahas, Y itu. I itu inersia. IX ya, inersia sumbu kuat. Nah, Y ini kita langsung aja. Jadi Y itu jarak dari titik berat ke titik yang ditinjau. Jadi misalnya kayak gini. Terus kita mau cari, biasanya kan gambarnya tegangan itu kayak gini. Nah, ini gambarnya tegangan. Nah, ini kan titik berat, sebentar. Nah, titik berat kan di tengah ya. Kalau misalnya penampangnya simetris, titik beratnya di tengah. Nah, misal kita mau cari tegangan lentur yang di bagian atas. Nah, berarti Y-nya itu ya jarak dari titik berat ke titik yang ditinjau. Ini Y. Tapi kalau misal saya mau cari besarnya tegangan lentur yang di sini, yang di sini. Saya kasih warna hijau aja. Nah, berarti Y-nya ya dari titik berat ke sini. Ini. Misal Y2, yang ini Y1. Gitu ya. Jadi, Y itu bergantung sama jarak dari titik berat ke titik mana yang kita tinjau, gitu ya. Dari elemen tersebut. Itu Y. Nah, ini bisa kita ringkas. Jadi, Sx itu rumusnya Ix per Y. Ya, ini ya. Nah, ini kan Ix, inersia terhadap X dibagi sama Y. Nah, ini kan ada inersia terhadap X dibagi sama Y. Berarti bisa kita artikan M itu per S. Gitu ya. Sx. Nah, jadinya seperti ini. Nah, nilai Sx itu kalau misal penampangnya persegi, nilainya selalu 1/6 B kali D pangkat 2. Dari mana? Inersia, teman-teman kalau masih ingat, jadi inersia kan rumusnya ini. 1/12 dikalikan B dikalikan D. B kali H ya. B kali H pangkat 3. Ingat ya. Ini kalau penampangnya kayak gini. Jadi ini B, ini H. B kali H pangkat 3. Nah, Y
Ini kita ambil yaitu tengah-tengah, dari tengah ke yang paling atas. Berarti kan setengah H. Gini ya, berarti dibagi sama setengah H. Ini kita coret, ini jadi 2, terus ini kan jadi 2 per 12 B kali H. Sekalian. Jadi 1 per 6 gini ya. Yang belum di-mute, bisa di-mute ya. Tadi mau ke ATM mau ngambil. Muhammad Hafiz, oke. Maaf Bu, kepencet Bu, mohon maaf. Oke. Jadi gini ya, asal mulanya rumus ini. D itu sama dengan H. Oke, jadi itu yang akan kita gunakan. Nah, M ini tergantung sama soalnya. Bentar. Oke, M ini tergantung sama soalnya. Jadi kalau misal di soal itu kita pakai dikasih beban terpusat, berarti momennya kita pakai rumus momen yang beban terpusat. Tapi kalau soalnya kita pakai beban merata, ya kita pakai momennya beban merata. Nah, saya harap teman-teman masih ingat rumus cepatnya ya. Kalau momennya beban merata, itu 1/8 Q/L kuadrat. Nah, kalau terpusat, ini mektek ya, 1/4 P dikalikan L. Oke, nah karena ini di soal kita pakai beban merata, berarti kita pakai yang atas, yang 1/8 Q/L kuadrat. Gitu ya. Jadi ini yang nanti rumus yang akan kita pakai buat ngitung tegangan pada beton prategang. Jadi ada momen, ada tegangan lentur. Oke, nah ada 3 kondisi pada beton prategang, dalam artian kondisi itu didasari pada posisi tendonnya. Jadi yang pertama, apabila tendonnya berada tepat pada CG, atau center of gravity, atau titik berat. Jadi karena berada tepat pada titik berat, berarti tendonnya dipasang di tengah-tengah. Ini ya, jadi P ini artinya, P ini adalah gaya prategang. Kan gaya prategang itu kan ditaruhnya di tendon ya. Jadi P ini bekerja di tengah-tengah. Jadi kalau kita lihat posisinya di sini tendonnya, tepat di titik berat. Gitu. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, nah, apabila tendon tidak diletakkan tepat di titik berat. Jadi ada jarak tertentu dari titik berat ke tendon tersebut. Ini ya. Jarak itu kita kasih nama eksentrisitas atau disimbolkan sama E. Jadi berada dari jarak E ke center of gravity atau titik berat. Nah, ini ya teman-teman. Jadi P-nya itu ini. Nggak berada tepat di titik berat. Jadi punya jarak sebesar E. Oke? Ini kondisi yang kedua. Nah, kondisi yang ketiga, itu kalau misal tendonnya itu melengkung. Kayak gini. Oke, jadi kalau yang ini tendonnya lurus, yang ini tendonnya melengkung. Oke, nah sekarang kita coba yang kondisi yang pertama. Ini kan udah pernah kita bahas ya di materi yang pertama. Jadi ada yang, coba sekarang saya coba buka lagi dulu aja. Oke, ini ya. Kemarin kita sempat bahas tentang ini. Jadi kalau tepat berada pada titik berat, berarti ada gaya akibat dari gaya tekan akibat tendon yang terjadi di sepanjang penampang dari atas sampai bawah, dia akan mengalami tekan ya. Nah, ini tekan ya, minus. Terus kalau misal terus dikasih beban luar nih, dikasih beban luar, berarti kan dia melengkung ya. Jadi kalau melengkung, serat atas itu mengalami tekan, serat bawah mengalami tarik. Ini tekan, ini tarik. Nah, berarti yang di sini tekan, yang di sini tarik.
Gitu. Terus dijumlah, akhirnya jadi ini. Yang serat yang bawah dijumlah, akhirnya jadi ini. Oke, sekarang kita bahas lagi yang di sini, yang tadi. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya. Kalau ini, tadi kan kita bahas tegangan lentur sama tegangan normal ya. Nah, tegangan lentur itu terjadi kalau misal ada beban yang mengakibatkan dia berdeformasi, melentur gitu ya, berdefleksi. Nah, kalau normal itu yang menyebabkan dia jadi tarik dan tekan. Nah, sekarang kita lihat kalau tendon itu menyebabkan melentur atau mengalami tarik atau tekan. Tarik atau tekan, Bu. Betul, tarik atau tekan. Jadi tendon itu mengakibatkan si elemen itu bisa mengalami tekan ya. Kalau karena ini beban prategang atau pratekan, jadi hanya tekan saja. Berarti untuk tendon pakai rumus yang P per A. Ini ya. Jadi kan ini tendon, ini akibat tendon. Ini akibat beban eksternal. Nah, kalau beban eksternal kan mengakibatkan dia melengkung, berdeformasi. Berarti pakai rumus tegangan yang M per SX. Yang atas karena dia mengalami tekan, berarti notasinya minus, yang bawah notasinya plus. Kalau yang tendon sepanjang elemen kan negatif terus ya, karena dia tertekan. Jadi seperti itu. Sehingga resultannya tinggal dijumlah. Jadi seperti ini. Ini jadi seperti ini. Ini sama dengan 0 karena biar seimbang gitu ya. Keseimbangan. Rumus keseimbangan. Oke, ini kondisi yang pertama. Sampai sini ada yang mau didiskusikan teman-teman sebelum kita lanjutkan ke kondisi yang kedua? Jelas ya? Sekarang kondisi yang kedua. Nah, kondisi yang kedua sama ya, cuman ada tambahan ini nih. Kita lihat yang kemarin. Nah, ini kan, jadi ini yang hijau ini akibat tendon. Yang hijau ini akibat tendon. Yang oranye ini akibat beban luar. Nah, kalau tendonnya kita taruh di sini, yang warna biru ini, berarti kan ada kemungkinan dia pasti akan melengkung ke atas ya. Melengkung ke atas lebih dulu. Berarti akibat tendon, yang tegangan yang warna hijau ini, atasnya positif, yang bawah negatif. Nah, karena yang ini dia menyebabkan dia melengkung ke atas, berarti rumusnya kita nggak pakai P per A. Yang pakai P per A cuma yang ini. Ini yang P per A. Jadi yang satunya ini kita pakai M per SX. Jadi yang ini akibat ini tegangan normal ya, berarti kita bilang ini tegangan normal. Saya singkat TN aja ya. Jadi yang ini TN, yang ini TL, tegangan lentur. Yang ini tegangan lentur juga. Nah, berarti yang ini rumusnya P per A, yang ini M per SX. M per SX, yang ini juga M per SX. Karena yang M per SX itu mengakibatkan dia melentur. Tapi yang satunya melentur ke atas, berdefleksi ke atas, yang satunya akibat beban eksternal berdefleksi ke bawah. Maka dari itu yang atas, yang ini positif, yang ini negatif. Nah, terus kalau M yang ini kan ada 1, 2, 3 ini ya. Bentar. Yang ini saya kasih nomor aja biar nggak bingung. Yang ini 1, saya bilang tegangan 1 biar bisa dipahami. Yang ini tegangan 1, yang ini tegangan 2 ya. Yang ini tegangan 3. Jadi ada 1, 2, dan 3. Nah, yang tegangan 2, yang tegangan 3, M ini diakibatkan dari beban eksternal. Berarti kita pakai ngitung nilai momennya, itu pakai rumus McTag yang tadi yang saya tulis di sini.
Ini ya. Jadi momen itu kan gaya kali jarak ya. Nah, teman-teman bisa pakai yang ini sebentar. Nah, oke. Nah, ini dia. Jadi momen yang akibat beban eksternal, teman-teman pakai ini. Tapi yang momen yang satunya, teman-teman pakai P dikalikan E. Nah, jadi kan momen itu kan gaya kali jarak. Karena tadi yang beban yang tegangan yang nomor 2 itu kan akibat, ini enggak gerak ya. Saya stop share dulu deh.